Pemirsa, ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antre demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000 karena tingginya harga bahan pokok saat ini. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk lansia dan balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga Rp100.000. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Lagi mahal, lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Iya, pengennya sih murah. Senang ya Bu ya dengan kondisi ini? Seneng lah, lihat aja tuh, sampai ada yang nggak kebagian. Oh gitu ya Bu? Iya. Masih ada yang nggak kebagian? Ada ngantri-ngantri panjang, tahu-tahunya misalnya tinggal sisa 19, sisa 8, yang baris. Cuma per baris. Nah Ibu nggak dapat nih? Enggak. Kecewa ke Bu dengan nggak dapat yang gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri ngambil di sini, ya nggak masalah sih. Cuman kalau misal dari RT kok nggak nyampe gitu subsidi RT. Sebanyak 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap dalam beberapa hari ke depan guna menghindari membludaknya warga yang sangat antusias untuk mendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram ya pemirsa. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik bila terjadi gagal panen dan stok beras terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram.
Kenaikan terjadi di tahun 2018 di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap kedepannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana, Gus? Ini lagi dibicarakan ini. Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana massa menggeruduk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ya, massa menuntut penghitungan ulang di 5 desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan massa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang. Massa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disebabkan ada dugaan penggelembungan suara di 5 desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara. Yang ada di desa, ada 5 desa. Sebenarnya kan Palengan Lao, Panaan, terus Angsana, Karangan Dudung, Banyu Pele. Hingga Senin petang, massa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.